Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Arianto Angin dari Kampus Quality Prodi PGSD. Saya di sini membuat tugas dari dosen pengampu dari Bapak Juniko tadi kan, dengan membuat video pembelajaran yang saya ambil judulnya itu mengenal tata surya di SD. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal tata surya di SD. Sebelumnya kita absen dulu ya. Sama Karin, Set, Joko, Adit, Budi, Tomo. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelumnya apa kalian sudah tahu apa itu tata surya? Karin, apa udah tahu? Oh, sudah tahu ya. Oke, di sini kita akan mengenal ulang lagi tata surya di SD. Apa sih tata surya itu? Tata surya adalah sistem astronomi yang terdiri dari matahari dan semua benda langit yang terkait oleh gravitasi matahari. Ini mencakup 8 planet utama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, serta planet kerdil seperti Pluto. Selain itu, tata surya juga mengandung satelit alami, yaitu bulan, asteroid, komet, dan debu antariksa. Matahari berfungsi sebagai pusat dari tata surya dan merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Tata surya terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu dari awan yang gas dan debu yang runtuh di bawah pengaruh gravitasi. Studi tentang tata surya tidak hanya memberi wawasan tentang asal-usul dan evolusi sistem ini, tetapi juga membantu kita memahami proses astronomi secara lebih luas. Oke, kita langsung ke struktur sih. Apa sih struktur itu? Apa sih dalam tata surya itu? Strukturnya gitu. Struktur tata surya terdapat ada 6, yaitu matahari, planet, satelit, asteroid, komet, dan meteoroid. Matahari pusat tata surya kita. Itulah maka terjadi kita seperti malam dan pagi. Planet-planet kita terdiri dari 8, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Satelit alam seperti bulan, yaitu satelit bumi ya. Satelit lainnya yang mengorbit planet-planet lain. Asteroid, benda kecil berbatu yang mengorbit matahari, banyak ditemukan di asteroid belt antara Mars dan Jupiter. Komet, benda-benda kecil beres yang mengorbit matahari, menghasilkan ekor gas dan debu ketika mendekati matahari. Meteoroid, benda kecil berbatu yang mengorbit matahari, dapat memasuki atmosfer bumi dan menjadi meteor, yaitu meteoroid seperti meteor. Oke, kita akan lanjut ke karakteristik planet. Karakteristik planet ini ada memiliki 6, yaitu ukuran dan massa, komposisi atmosfer, suhu permukaan, jarak dari matahari, satelit alam, dan ciri-ciri fisik. Ukuran dan massa. Setiap planet memiliki ukuran dan massa berbeda-beda. Ukuran planet dapat diukur berdasarkan diameter dan radiusnya. Atmosfer planet dapat terdiri dari gas-gas seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan lain-lain. Atmosfer dapat mempengaruhi suhu dan kondisi planet. 3. Suhu permukaan. Suhu permukaan planet dapat bervariasi tergantung pada jaraknya dari matahari dan komposisi atmosfernya. Suhu permukaan dapat mempengaruhi kemungkinan adanya kehidupan di planet tersebut. 4. Jarak dari matahari. Jarak planet dari matahari dapat mempengaruhi suhu dan kondisi planet. Planet yang terlalu dekat dengan matahari dapat terlalu panas, sedangkan planet yang terlalu jauh dapat terlalu dingin.
5. Satelit alam. Beberapa planet memiliki satelit alam yang mengorbit dan sekitarnya. Satelit alam dapat mempengaruhi kondisi planet dan kemungkinan adanya kehidupan di planet tersebut. Ciri-ciri fisik. Planet dapat memiliki ciri-ciri fisik seperti gunung, lembah, laut, dan lain-lainnya. Ciri-ciri fisik dapat mempengaruhi kondisi planet, kemungkinan adanya kehidupan planet tersebut. Oke, gerakan planet. Gerakan planet ada dua, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi, gerakan planet berputar pada porosnya sendiri. Rotasi planet menyebabkan terjadinya siang dan malam, seperti kita bilang tadi. Dan revolusi, gerakan planet mengorbit di sekitar matahari. Revolusi planet menyebabkan terjadi perubahan musim dan tahun. Gerakan planet ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu gravitasi matahari, kecepatan orbit planet, jarak planet dari matahari. Oke, objek apa sih objek lain dalam tata surya, yaitu asteroid, komet, meteoroid, satelit alam, meteor, dan meteoroid. Oke. Asteroid, benda kecil berbatu yang mengorbit matahari, banyak ditemukan di asteroid belt antara Mars dan Jupiter. Komet, benda kecil beres yang mengorbit matahari, menghasilkan ekor gas dan debu ketika mendekati matahari. Meteoroid, benda kecil berbatu yang mengorbit matahari, dapat memasuki atmosfer bumi dan menjadi meteor atau meteorit. Satelit alam, benda atau mengorbit di sekitar planet, contohnya bulan. Dan meteor, benda kecil yang memasuki atmosfer bumi, terbakar, menghasilkan cahaya yang terang di langit. 6. Meteorit, benda kecil yang memasuki atmosfer bumi dan jatuh permukaan, dapat ditemukan sebagai batu dan logam. Apa sih pentingnya matahari bagi planet-planet? Oke. Pentingnya matahari bagi planet-planet kita itu ada 5. Sumber energi, pengatur suhu, fotosintesis, penggerak atmosfer, penentu keterdiaman. 1. Sumber energi. Matahari menyediakan energi bagi planet melalui radiasi elektromagnetik. Energi matahari mempengaruhi suhu dan kondisi planet. 2. Pengatur suhu. Matahari membantu mengatur suhu planet-planet. Jarak planet dari matahari mempengaruhi suhu dan kondisi planet. 3. Fotosintesis. Matahari memungkinkan fotosintesis pada planet-planet yang memiliki kondisi yang tepat. Fotosintesis merupakan proses pentingnya bagi kehidupan. 4. Penggerakan atmosfer. Matahari mempengaruhi atmosfer planet-planet. Energi matahari membantu menggerakkan angin dan pola cuaca. 5. Penentu keterdiaman. Matahari mempengaruhi keterdiaman planet-planet. Planet-planet yang terlalu dekat dengan matahari dapat terlalu panas, sedangkan planet-planet yang terlalu jauh dapat terlalu dingin. Oke anak-anak, materi kita hanya ini. Maka kesimpulan dari materi kita ini yaitu mengenal tata surya adalah langkah awal untuk memahami posisi kita dalam alam semesta yang luas. Tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat yang dikelilingi oleh 8 planet, sejumlah planet kerdil, satelit alami, serta objek-objek kecil seperti asteroid dan komet. Planet-planet ini termasuk bumi bergerak dalam orbit elips mengitari matahari berkat gravitasi yang kuat. Selain itu ada juga sabuk asteroid yang terletak antara Mars dan Jupiter, serta awan Oort yang menjadi batas terluar tata surya. Memahami tata surya tidak hanya memberikan wawasan tentang struktur dan dinamika kosmos, tapi juga menumbuhkan rasa kagum terhadap keajaiban alam semesta dan posisi unik bumi sebagai tempat kehidupan. Oke anak-anak, hari ini itu aja materi kita pada hari ini. Apakah sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, mari kita akhiri materi kita dengan berdoa. Oke, ini itu anak-anak, selamat siang. Terima kasih.